Ya, oke guys, selamat siang. Hari ini hari Selasa guys, tanggal 29 November akhir bulan nih, jam setengah 3 sore. Ya, hari ini market masih buka nih. Ya, ini juga masih ada bergerak-gerak nih. Ya, saya akan membahas di kesempatan hari ini emiten BBCA begitu. Nah, ini kenapa bahas ini? Ya, karena memang eh, ini juga sering menjadi penyakit investor begitu ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa ketika harganya sudah ATH ya, all time high begitu, dia tidak akan mampu menembus ATH-nya lagi atau tidak akan membuat ATH baru lagi. Jadi ATH-nya sama terus seperti itu, guys. Nah, padahal ungkapan seperti itu tuh ungkapan yang salah, guys. Nah, kita berkaca dari emiten BBCA ini. Kalau kita lihat di sini ya, guys, 1 tahun terakhir begitu atau full 5 tahun dia karena di sini masih maksimal 5 tahun. Nah ini, nah setiap tahun itu dia membentuk ATH baru seperti itu. Nah sebagai contoh seperti ini. Misalnya kalian beli di pucuk ya di harga 6 ribuan hampir 7 ribu ya 7 ribuan lah ya di tahun 2020. Kemudian kalian beranggapan aduh salahnya saya beli di pucuk atau salahnya saya beli di ATH-nya nih ya di tahun 2020. Kemudian dia jeblos karena Covid begitu. Nah, kemudian kalian cut loss begitu ya. Kalian cut loss begitu. Nah, ini menjadi kesalahan investor, guys. Karena apa? Karena beranggapan bahwa ya dia sudah menembus ATH begitu loh. Ya. Dia sudah berada di ATH-nya dan ya nggak berani masuk jadinya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari kasus BBCA ini, setiap tahun dia membentuk ATH baru. Artinya apa? Ya, betul. Tidak semua emiten itu mampu untuk membentuk ATH barunya. Kalian juga harus lihat fundamentalnya, guys. Dan juga dividennya kayak gitu. Nah, untuk BBCA ini adalah saham yang berfundamental bagus dan juga rutin bagian dividen, loyal begitu loh, ya. Maka dari itu dengan pertimbangan demikian ya pantaslah dia bisa membentuk ATH baru seperti itu loh. Ya, tapi tidak semua emiten seperti ini ya. Ungkapan itu juga betul kalau sahamnya itu berfundamental jelek dan juga atau mungkin tidak pernah membagi dividen. Ya harganya di situ-situ aja, guys. Seperti itu loh, guys ya. Jadi yang mau saya tekankan di sini ya, saya juga tidak berjanji bahwa ATH-nya bisa ditembus kemudian harga sahamnya bakal bisa membentuk ATH baru, tidak. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai dengan adanya ungkapan seperti itu harganya sudah di atas, kalian tidak mau beli. Kayak gitu. Tidak apa ya? Maksudnya menunggu harga taunya malah ketinggalan kereta dan membentuk ATH baru lagi akhirnya. Jangan sampai seperti itu, guys. Tapi tetap kita juga harus mempertimbangkan fundamental dan dividen yieldnya. Kalau dividen yieldnya lebih masih gede, ya masuk aja meskipun harganya di berapa aja ya. Setidaknya kalian ini juga penting ya, strateginya jangan masukin semua di situ ya. Kalau bisa cicil pelan-pelan. Kalau lebih bagus lagi di area resisten. Supportnya kayak gitu. Tapi juga jangan berharap ya dia bakal kembali ke support. Bisa jadi juga dia sebelum ke support itu dia mantul seperti itu, guys. Makanya saya tidak pernah apa ya, guys ya, menyarankan untuk ini stock picknya itu di harga segini, buy, entry begitu, kemudian di harga berapa lagi jual kayak gitu. Nah, tapi saya akan ingin membantu dengan analisa saya yang saya lakukan seperti itu loh, guys. Ya. Nah, itu. Jadi ungkapan seperti itu ya harusnya sih salah ya, guys ya. Maksudnya di saham-saham yang berfundamental bagus itu salah begitu. Nah, kembali lagi, guys. Jadi untuk BBCA ini, guys ya. Nah, ini juga ada beberapa waktu lalu juga saya pernah menyinggung saham perbankan begitu untuk persiapan window dressing. Salah satunya adalah BBCA ini, kemudian yang lain itu ada BRI, kemudian BNI, kemudian juga BMRI begitu. Harganya masih di bawah-bawah kayak gitu loh. Sekarang harganya udah terbang. Saya pun juga nggak semuanya masuk, tapi dengan saya kasih 4 pilihan itu silahkan kalian putuskan mau di entry di mana seperti itu loh, guys. Jujur kalau saya sendiri nggak, emang nggak semuanya saya masukin, tapi ada satu saham yang perbankan yang saya masukkan yaitu BRI begitu ya.
Kenapa? Karena memang belum ATH pertama, kemudian yang kedua, ya saya yakin sih bakal tembus ATH-nya BRI juga kayak gitu loh. Kemudian yang kedua, dividen itu masih gede kayak gitu. Nah, kalian silahkan pilih. Nah, BCA pun juga menurut saya itu worth it. Kenapa? Karena guys, kalau kita lihat di sini, ini juga salah satu saham yang menurut saya juga eh, favorit begitu ya, favorit. Kenapa? Karena dia pertama loyal bagian dividen dan harga sahamnya itu terus bertumbuh setiap tahun ya. Kalau kita lihat di sini price performance-nya ya, 1 tahun aja return yang akan kita dapatkan ya, ini kurang lebih rata-ratanya itu adalah 22% guys. 1 tahun lebih dari 20% itu bagus banget kayak gitu ya. Jadi sebetulnya untuk kita ngandalin dividennya di saham BCA ini itu memang kecil, dividen rate-nya cuma 2%an ya, cuma 2%, apalagi dividen interimnya itu sangat kecil banget guys. Nah, sangat kecil banget. Tapi kalau kita hitung dividen final dan juga dividen interimnya ya sekitar 2%an kayak gitu. Ya, 2 sampai 4%an kayak gitu. Tapi favorit yang menjadi ini favorit ya bagi saya, kenapa ini favorit begitu meskipun dividennya kecil begitu? Karena setiap tahun ini ada capital gain-nya atau terus bertumbuh seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk 5 tahun aja itu bisa tumbuh 113% guys. Ya, 5 tahun terakhir ini. Dulu harganya di 5 tahun itu harganya di 4 ribuan. Sekarang udah 9.000, ATH baru. Ya, 8.950 sempat dia menyentuh 9.000 guys, seperti itu loh guys ya. Sudah 100% ya. Jadi kalau kalian mau cari dividen ya dan juga capital gain begitu dan pastinya sahamnya aman, maksudnya nggak roller coaster begitu ya, naik kenceng turun kenceng begitu, ya di perbankan seperti itu ya. Dapat dividen kemudian dapat capital gain pula kayak gitu. Sama halnya dengan BRI guys. Coba ya BRI. Nah, BRI juga hampir sama nih untuk grafiknya. Nah, ini dia. Grafiknya hampir sama nih. Oh, sorry, ini belum berubah nih catnya. Oke guys. Oke, internetnya agak lemot. Oke. Nah, ini dia. BRI juga sama nih guys, ya. Mungkin kalian pada waktu itu di sini 2020-an juga guys ya. Itu sudah merasa beli di harga pucuk, di harga 4.500-an guys. Kemudian dia jeblos begitu ya, kemudian kalian berpikir, coba kalau waktu itu saya nggak entry di harga ATH-nya kayak gitu, kan udah ATH ngapain entry kayak gitu. Nah, nggak taunya dia sekarang harganya udah 4.800, artinya sudah membentuk ATH baru lagi. Ini ATH-nya ada di 4.000 berapa nih, 800-an lebih ya, 5.000 kayaknya ya, ini 5.000 kayak gitu loh. Nah, jadi maksud saya ungkapan seperti itu ya, ATH maksudnya ya kenapa gitu loh, kalau kalau saham sudah ATH terus kenapa ya, asalkan itu berfundamental bagus jelas seperti itu, rutin bagian dividen, loyal ya begitu, ya kenapa nggak masuk aja ya, kenapa nggak masuk aja ya. Ya jangan sampai ketinggalan kereta seperti itu loh ya. Jadi tidak selamanya ATH itu bertahan guys, bisa jadi tidak selamanya ATH itu menjadi resisten ya, tidak selamanya guys, asalkan memang fundamentalnya jelas seperti itu guys. Jadi ungkapan seperti itu juga yang menjadi kesalahan investor ya, ketika harganya udah mencapai ATH kemudian nggak berani masuk begitu, tapi harga sahamnya malah justru naik lagi kayak gitu. Nah, itu juga bisa, jangan sampai seperti itu guys. Jadi memang ya kita apa ya guys ya, jangan terlalu takut juga guys, tapi juga jangan terlalu barbar juga gitu loh. Kalau bisa ya nyicil kayak gitu. Yang jelas memang
Kalau fundamentalnya udah jelas, udah bagus, ya kalian nyicil pelan-pelan kayak gitu ya. Sama kayak kasusnya juga saya waktu itu di ITMG. ITMG itu waktu itu di harga 34.000 guys, saya masuk seperti itu. Kemudian tapi itu cicil ya guys, yang mencicil. Kemudian dia dibawa turun. Nah, ini masih bagus tapi fundamentalnya kayak gitu. Saya pun juga nggak apa ya istilahnya nggak bisa meramal seberapa dalam dia turun seperti itu. Nah, ketika dia turun di harga 32.000 saya masuk lagi, dibawa turun lagi ke 29.000 saya masuk lagi seperti itu, naik lagi 30.000 saya masuk lagi seperti itu. Ya udah, sehingga ya udah itu harganya dan bisa bertahan sampai sekarang, ya itu bagus kayak gitu loh. Jadi nggak perlu takut guys, yang penting kalian cicil aja. Metode cicil itu juga bagus sih menurut saya kayak gitu. Tapi kalau kalian udah yakin akan suatu saham, kalau mau masuk all in semua ya silahkan, nggak apa-apa, itu juga dibenarkan selama memang bisa memberi cuan untuk kalian semua seperti itu guys ya. Jadi tidak selamanya memang ATH itu berada di area resisten, ya bisa jadi juga dia menjadi support seperti itu guys ya. Mungkin pesan yang saya bagikan di siang hari ini ya cukup sampai di sini aja ya. Jangan lupa bersyukur ketika udah dapat cuan. Kemudian ya, jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.